iya, Eki Nur Hakim telah menciptakan 2 gol bagi Persijap Jepara. Dan ini dia kick off babak kedua. Persebaya lawan Persijap Jepara dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Ya, sebuah pergantian pemain yang sangat menarik ditunjukkan oleh Coach Danurino, di mana Supriyono masuk untuk menambah daya gempur serangan dari Persebaya melalui wing tentunya. Taufik, sebuah tendangan keras Taufik. Sayang sekali tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Danang Wihatmoko terhadap pemain Persebaya, mengakibatkan lahirnya tendangan penalti bagi Persebaya Surabaya oleh wasit Najamuddin Aspiran. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana proses penalti itu terjadi. Kita lihat Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana gerakan Andi Odang tampaknya mengenai lengan Danang Wihatmoko. ya, sebenarnya dalam situasi seperti ini saya sendiri melihat 50-50 ya. Artinya pada saat Danang menjemput bola, ini berbarengan memang dengan aksi dari Andi Odang yang memang ingin menyongsong bola. Tapi apapun bahwa keputusan yang diberikan oleh wasit ini adalah mutlak, dan kita melihat apa yang akan terjadi di tendangan penalti. Penalti yang penuh dengan pressure tentunya bagi Anderson. Anderson da Silva dan gol! Gol keempat bagi Anderson da Silva musim ini lahir melalui titik putih. 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Ya, sebuah gol penalti yang penuh dengan pressure namun diselesaikan dengan sangat baik dan sangat tenang dari seorang Anderson, kapten tim Persebaya, dan juga dengan selebrasi yang sangat menarik tadi. 1-0 Persebaya memimpin. Sangat tenang, racing yang sangat jelas, dia sudah tahu ingin ditaruh di mana bola dan menipu seorang Danang. Kita lihat dengan kaki bagian dalam mengarahkan bola ke pojok gawang Danang. Ya, tentunya merupakan satu keuntungan bagi Persebaya karena di menit awal babak kedua ini mereka sudah mampu untuk memimpin 1-0. Setidaknya kebuntuan yang tadi dialami pada babak pertama ini sudah bisa terpecahkan walaupun gol tersebut melalui titik penalti. Setidaknya ini akan memberikan gairah baru dan semangat baru tentunya bagi para pemain Persebaya untuk terus melakukan tekanan. Ya, kita lihat Kembali Andi Odang, juga Andi Firmansyah, dan Andi Odang masih mampu diselamatkan dengan sangat baik oleh penjaga gawang Persijap, Danang Wihatmoko. ya, selain itu juga memang tendangannya terlalu lemah tadi dari Andi Odang karena memang dia harus melakukan satu shooting sambil sedikit berputar yang mudah sekali diantisipasi tadi oleh Danang Wihatmoko. Pablo Francis, masih Pablo Francis, kembali gagal. Taufik kali ini. John Takpor kembali ke Taufik. John Takpor Songkali. Pemain dari Liberia, John Takpor, Andi Firmansyah. Ya. Sebuah dorongan dari Bakhtiar. Ada sedikit dorongan dari Bakhtiar namun masih tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran. Nurul Huda lebar ke kanan, maksudnya ke Johan Juansyah, namun lebih dekat ke Anderson da Silva, pemain yang baru saja menciptakan gol pertama bagi Persebaya melalui titik putih. Nurul Huda, tiang jauh yang dituju adalah Eki Nurul Hakim, Isdiantono, Pablo Francis, Paiton Tiapma, kembali ke Pablo Francis kali ini, Johan Juansyah, Sekali. sebuah keputusan yang tepat dari Johan Juansyah, sayang sekali masih bisa diselamatkan
Kita lihat oleh Saifuddin. sebuah respons yang sangat positif dari anak-anak Persijap untuk keluar menyerang dan membalas keadaan. Sebuah percobaan dari Johan tadi masih dapat diblok dengan baik oleh seorang Saifuddin. Tendangan pojok yang pertama di babak kedua bagi Persijap Jepara. Kembali Nurul Huda, sebuah crossing ke tiang jauh. Masih ada Jayusman Triasdi. Pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua, Supriyono. Johan Juansyah. Doni FS. Masih Doni. Paiton Tiapma kali ini. Main dari Thailand. Paiton Tiapma. Kembali Doni F. Siregar. Masih Paiton Tiapma. Doni FS. Lepaskan tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Masih lemah. Tendangan Doni F. Siregar. John Takbor Songkali. Taufik. Supriyono. Pemain berusia 28 tahun. Taufik. Roh Mardianto. Anderson da Silva. Jayusman Triasdi. Kembali John Takbor. Andi Firmansyah. Baik sekali. Berhasil lewat Andi Firmansyah dan Andi Odang. Jadi salah pengertian Supriyono dan juga Andi Odang. Sayang sekali satu serangan yang dibangun oleh para pemain Persebaya dan nyaris saja memberikan ancaman kepada gawang dari Persijap, namun salah pengertian yang terjadi antara Adi Odang dan Supriyono menyebabkan peluang tersebut gagal dimanfaatkan. Ya, tetap play on walaupun tadi kita lihat ada pemain Persijap yang terjatuh. Isdiantono, pemain yang juga cukup setia bersama Laskar Kalinyamat. Andi Odang, kembali Supriyono, John Takbor dari sisi sebelah kanan pertahanan Persijap Jepara. Masih John Takbor, sebuah crossing ke tiang jauh, namun terlalu jauh. John Takbor Songkali, pemain yang telah menciptakan satu gol bagi Persebaya sejauh ini. Ya, tadi hampir saja seorang John Takbor memberikan sebuah ancaman bagi gawang Persijap Jepara. Namun sayang, sebuah umpan crossing yang coba dia lepaskan belum sempurna. Padahal dia sudah mampu untuk melewati tantangan dari seorang Bahtiar tadi.
Musim yang lalu bersama Persitara Jakarta Utara, John Takpor songkali berhasil menciptakan 10 gol. Tampaknya musim ini John Takpor masih perlu melakukan penyesuaian bersama tim bajul hijau. Kembali John Takpor, masih John Takpor. Pendek saja ke Andik Firmansyah. Lepas kontrol bola Andik Firmansyah. John Juansyah. Vijay. Nugroho Mardianto. Vijay Supriyono. Pemain yang masuk menggantikan Matt Halil, Supriyono. Mengerang kesakitan Andi Odang setelah berbenturan dengan Bakhtiar. Sebuah pelanggaran yang tidak perlu terjadi tentunya di daerah yang kurang berbahaya. Dari belakang tadi, tackling dari Bakhtiar. Dan tampaknya Josh Maguire juga bersiap-siap. Ya. Apakah Danur Windo kembali akan memasukkan Josh Maguire sekaligus menjadi pergantian yang ketiga bagi Persebaya Surabaya? Anang Ma'ruf, Andik Firmansyah, Taufik yang dituju, kembali kandas, Andik Firmansyah, Anang Ma'ruf, Vijay, John Takpor. Jadi salah pengertian lagi-lagi John Takpor dan juga Andik Firmansyah. Bukan pelanggaran Vijay. Taufik kali ini masuki daerah pertahanan Persijap Jepara. Pendek saja ke Andik Firmansyah di kotak penalti dan Andik Firmansyah masih jauh dari sasaran. Tendangan dari sisi sebelah kiri pertahanan Persijap Jepara yang dilepaskan oleh Andik Firmansyah. Iya, tendangan yang dilepaskan dari angle yang cukup sulit tadi, Boapan. Seharusnya bola diberikan ke tengah, di mana ada seorang striker mungkin Andi Odang tadi dalam posisi yang jauh lebih baik. Waiton Tiapma. Isdianto. Johan Juansyah kembali ke Isdianto. Johan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persebaya Surabaya. Baik sekali. Iya. Kali ini satu kesempatan dari Persijap Jepara. Satu peluang melalui sebuah umpan dari Johan Juansyah. Tadi coba dimanfaatkan, namun masih lebih dekat kepada penjaga gawang Saifuddin. Sebuah tendangan dari Waiton Tiapma. Sebuah tendangan yang sangat terukur, sayang sekali. Masih melayang di atas mister gawang Saifuddin. Tampaknya juga Bona Simanjuntak sedang melakukan pemanasan. Sejauh ini Persijap belum melakukan pergantian. Berbahaya. Vijay. Andik Firmansyah disapu saja oleh Valdo Silva. Iya, pelanggaran.
cukup sulit memang bagi Pablo Frances ya, karena dia harus bekerja sendirian di depan. Walaupun tadi beberapa kali tekanan mampu diberikan oleh pemain-pemain sayap Persijap Jepara, namun hanya mengandalkan seorang Pablo Frances. Oh, kesalahan. Ya, dan wow, sayang sekali gagal dimaksimalkan oleh Eki Nur Hakim. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Iya. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana Taufik dan juga Supriyono. Sayang sekali ya. Nyaris Bukan saja kesalahan, Bung. Ya. kesalahan di area penalti Persebaya. Nyaris menghadirkan malapetaka bagi mereka sendiri. Wijay, Taufik, Supriyono yang dituju. Cukup cepat Supriyono. Masih tipis. Melayang di atas Mr. Gawang Danang Wiatmoko. Sayang sekali tadi Supriyono. First touch-nya sedikit jelek tadi, Bung. Sehingga dia harus men-set ulang posisi tubuhnya. Mengakibatkan tendangan melayang ke atas. Kita lihat first touch-nya sedikit lari. Sehingga angle-nya sudah sangat sulit bagi Supriyono untuk melepaskan tembakan. Sebuah umpan terobosan yang sangat baik dari Taufik ya. Bagaimana tadi Supriyono memang berdiri bebas dan mampu mengejar bola tersebut. Sayang sekali tendangan yang dia lepaskan masih belum menemui sasaran. Sangat mudah terbaca serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Ketiadaan Nur Hadi, striker lain yang dimiliki oleh Persijap di depan, membuat Pablo Frances sedikit bekerja lebih keras. Tampaknya Pablo dan juga Eki Nur Hakim belum cukup padu. Kembali Nurul Huda. Paiton Tiapma. Catur Bintang. Doni FS. Kembali ke Catur. Pablo Frances yang dituju. Masih Pablo. Berusaha melepaskan diri dari Jayusman Triasdi. Paiton Tiapma, Doni FS. Kembali Eki. Kontrol bola yang kurang cermat dari Eki Nur Hakim. Oh, pelanggaran jelas. Valdo Silva, pemain yang telah berusia 35 tahun, berasal dari Brazil. Pemain yang telah memperkuat Persijap Jepara selama beberapa musim terakhir ini. Kontrol bola yang kurang cermat dari Nurul Huda. Dan pergantian pemain terakhir bagi Persebaya Surabaya atau yang ketiga. Bersiap-siap masuk Josh Maguire menggantikan John Takpor Songkali. Ya, tentunya bagi Danruwindo hadirnya Maguire menggantikan John Takpor akan bisa memberikan warna yang lebih bagus lagi tentunya bagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Persibaya, karena kita tahu bahwa Maguire adalah pemain yang merupakan memiliki tipikal penguasaan bola yang bagus dan juga mampu melakukan aksi-aksi di depan kotak penalti dengan baik. Ya. Dan biasanya kita kenal seorang Josh, bila Persebaya sedang leading, maka dia akan tampil dengan permainan terbaiknya. Iya. Namun bila Persebaya dalam keadaan sulit, biasanya dia juga akan tampil seburuk tim Persebaya bila dalam keadaan sulit. Ya, dia memang merupakan salah satu pemain yang bisa menghidupkan irama permainan Persebaya. Namun memang dalam beberapa pertandingan dia sempat tampil di bawah formnya. Ya. Kembali Taufik dan juga Andi Odang. Kerjasama Taufik, Andi Odang, dan Baik sekali. Andi Firmansyah. Lihat, sayang sekali.
sebuah percobaan dari Andik Ya. dari luar kotak penalti. Kita lihat. Kerjasama yang sangat baik tadi dan juga turn yang juga tidak kalah baiknya, namun sayang tembakannya masih menyamping. Dan juga pergantian pemain oleh Persijap Jepara. Keluar Nurul Huda, masuk Yogi Alfian. Ya, pergantian yang lebih kepada stamina seorang Nurul Huda, Bung Opan, yang mungkin sudah tidak kuat untuk bermain full 90 menit menghadapi tekanan yang bertubi-tubi dari para pemain Persebaya. Oh, pelanggaran Taufik terhadap Johan Juansyah. Dari belakang tadi tackling dari Taufik. Peluang bagi Persijap melalui set piece tentunya. Ada seorang Evaldo juga di sana yang biasanya akan masuk ke dalam kotak penalti. Kita nantikan sebuah set piece dari Persijap Jepara. Josh Maguire, Andik Firmansyah, serangan balik Persebaya Surabaya. Andik, Andi sayang Odang sekali. offside, jelas terlihat. Terlalu Posisi terburu-buru. Andi Ya. Odang. Andi Odang terlalu terburu-buru kita lihat. Padahal kalau dia lebih bersabar sedikit, Tuh. karena sudah ada 3 pemain yang siap memporak-porandakan kali ini pertahanan Persijap Jepara. Namun sayang Andi Odang sudah terperangkap dalam posisi offside. Yogi Alfian dikawal oleh Supriyono, sebuah sliding tackle yang cukup manis dari Supriyono. Berhasil mencuri bola dari kaki Yogi Alfian. Supriyono. Pelanggaran Yogi Alfian terhadap Supriyono. Yogi Alfian pemain yang baru saja masuk menggantikan Nurul Huda. Yusman Triasdi, Anderson da Silva, Josh James Maguire, Andi Firmansyah. Oh, offside nampaknya. Belum jelas bagi kita apa yang terjadi. Oh, handball. Oh, mengontrol bola dengan lengannya. Andi Firmansyah. Tampaknya memang ada sedikit unsur kesengajaan dari Andik yang sengaja menahan bola dengan bantuan tangannya. Apanya inilah yang dilihat oleh wasit. Masih Vijay menguasai bola. Kembali serangan dari Persebaya melalui Andi Odang. Cepat kita lihat Andi Odang crossing ke Andi Firmansyah. Iya. Lagi-lagi sebuah keputusan yang tepat dari Danang Wihatmoko. Sangat berani dan sangat cepat. Danang mengambil keputusan untuk memotong bola tadi. Kalau tidak dipotong, maka seorang Andik tadi akan terbebas. Ekin Hakim berjibaku dengan Vijay. Paiton Tiapma. Isdiantoro. Mas Isdianto. Johan Juansyah. Johan Juansyah berusaha melewati Vijay. Oh, Ditutup oleh 2 pemain sekaligus di kotak penalti Persebaya Surabaya. Pergerakan yang dilakukan oleh Johan Juansyah. Pada pertandingan lain sore ini, skor terkini Persik melawan Persela Lamongan 1-1. Gol balasan baru saja diciptakan oleh Sakti Sinaga pada menit ke-64. Taufik.
Paiton Tiapma. Isdiantono, masih Isdianto. Rebutan bola di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Bukan pelanggaran. pelanggaran. Jatuh Taufik. Paiton Tiapma melakukan crossing. Kembali Persijap. Oh, Ya, Tampaknya Taufik masih terbaring di lapangan. Buat wasit Najamuddin Aspiran harus menghentikan pertandingan sejenak. Memberikan kesempatan kepada tim medis untuk melakukan perawatan terhadap Taufik. ya tampaknya ankle dari Taufik tadi sempat terkena terjangan dari Jayusman. Geser ke sana ke kiri. Ya, aku masukin ke sana. Ini dia pemain bertubuh mungil. Taufik hanya bertinggi badan 165 cm. Namun mobilitas yang tinggi, penetrasinya membuat Persebaya senantiasa mendapatkan peluang dari bola-bola yang diberikan oleh Taufik. Dan berubah 2-2, Persik Kediri melawan Persela Lamongan. Kembali gol tercipta melalui Sakti Sinaga dan juga Samsul. Ya, Baik sekali. Andi Firmansyah. Oh, Masih Andi Firmansyah. sayang sekali. kecerobohan dari Evaldo tadi hampir saja berbuah fatal. Kembali Persebaya, Supriyono kali ini crossing Supriyono dengan kaki kanannya. Cukup sulit, Andi Firmansyah melakukan duel bola-bola atas. Iya, cukup banyak sebenarnya peluang yang dimiliki oleh pemain ini. Namun memang sampai saat ini belum ada satupun yang mampu menghasilkan gol. Selain tentunya karena kegemilangan penjaga gawang Persijap, Danang Wiatmoko dan pergantian pemain kedua dilakukan oleh Persijap Jepara. Bona Simanjuntak masuk menggantikan Doni F. Siregar. Ini dia Bona Simanjuntak, pemain yang pernah membela Persikabo Bogor. Anang Ma'ruf, lagi-lagi. offside tampaknya. Anang Ma'ruf. Pemain paling senior yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Pablo Francis. Masih Pablo. Terjatuh. Iya. Kembali terjatuh, Bung, namun bukan pelanggaran. Iya, saya melihat itu sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Anang Ma'ruf. Oh, Haha. Pelanggaran Andi Odang terhadap penjaga gawang Danang Wiatmoko. Yogi Alfian. lebih dulu meninggalkan lapangan tampaknya. Kembali serangan Persebaya Surabaya. Ya, sejauh ini saya juga belum melihat peran yang diberikan oleh Josh Miguel. Ya, tampaknya memang belum ada aksi-aksi yang biasanya diperlihatkan oleh pemain ini.
Ini dia pemain yang baru saja Anda sebut Bung Kesit, Josh James Maguire. Serangan Persebaya Surabaya kali ini kembali melalui Wijay, Andik Firmansyah. Kontrol bola yang kurang cermat dari Andik Firmansyah membuat Andik kembali Iya. kehilangan bola. Ya, memang mungilnya postur tubuh dari Andik ini cukup merepotkan juga sebenarnya bagi pemain-pemain belakang. Namun pada saat harus beradu sprint, memang Andik harus mengakui keunggulan lawan karena lawan memang langkahnya jauh lebih bagus, apalagi jika dia sudah berhadapan dengan Valdo. Iya. Ini akan sulit sekali jika harus melakukan sprint di area penalti. Main tanpa kompromi Supriyono. Ke kiri andalan Persebaya Surabaya, Bona Simanjuntak, Paiton Tiapma. Catur Bintang kembali ke Paiton. Johan Juansyah. Bona Simanjuntak yang dituju. Disapu saja oleh Anderson da Silva. Iya, kita lihat masih sangat sulit ya para pemain Persebaya untuk mengakhiri pertandingan dengan menciptakan gol kedua. Masih memungkinkan bagi Persijap untuk menyamakan kedudukan. Johan Juansyah. Paiton Tiapma. Isdiantono. Bona Simanjuntak kurang cermat kontrol bola. Bona Simanjuntak, serangan balik Persebaya lalu Andi Odang. Masih Andi Odang. 3 lawan Kembali Andi 2. Odang, 3 lawan 2. Andik Firmansyah. Kembali ke Andi Odang maksudnya, namun Iya. jatuh. Sangat disayangkan lagi-lagi umpan yang tadi coba dilepaskan oleh Andi. Padahal dia tidak melihat Iya. pergerakan dari Anang Ma'ruf yang sebenarnya lebih bebas untuk menerima umpan dan kemudian melakukan crossing. Kembali Persebaya melalui Taufik, masih Taufik. Andi Odang. Terlalu lemah. Ya, dan mudah terbaca Iya. oleh Danang sehingga Cukup bebas kita Iya. melihat bagaimana Andi Odang melepaskan tembakan, namun sayang sangat lemah. Mudah terbaca oleh Danang Wiatmoko. Kembali terbuang peluang emas bagi Persebaya Surabaya melalui Andi Odang. Lemparan ke dalam bagi Persebaya, Supriyono. Mitra sepak bola, sejauh ini Persebaya Surabaya telah kebobolan 35 gol, menjadikan mereka sebagai tim kedua dengan pertahanan terburuk setelah Persiwa Wamena yang telah kebobolan 37 gol. Wijay, Josh James Maguire, Taufik. Masih Taufik, masuki daerah pertahanan, berpindah ke Andik Firmansyah, bukan pelanggaran. Kembali terjatuh Andik Firmansyah. Sebuah fair play act bagi Persijap Jepara. Ia menanggapi masalah pertahanan yang selama ini dialami oleh Persebaya, Bung Opan. Nampaknya sebelum transfer window berakhir, tentunya mereka harus mencari seorang palang pintu mungkin yang menjadi opsi terpenting. Ya, saya pikir tadi ada sedikit kontak dari Evaldo terhadap Andik. Dan kabarnya Persebaya sudah mendekati seorang pemain bertahan asal Argentina yang akan mungkin dimasukkan menggantikan seorang Taka nampaknya, yang sudah tidak terlihat baik di bench maupun di lapangan. iya, setidaknya hingga akhir Februari tanggal 28 ini Iya. masih ada kesempatan bagi Persebaya dan juga klub-klub lainnya tentunya untuk kembali merekrut pemain karena memang transfer window kedua baru akan ditutup pada tanggal 28 Februari. Dan skor terkini pada pertandingan lain sore ini, Sakti Sinaga membuat Persik Kediri unggul sementara atas Persela Lamongan dengan 3-2. Kembali peluang bagi Persebaya melalui Supriyono. Ya, kita Sangat hentikan keputusan liar wasit. Sangat berbahaya Ya. tindakan yang baru saja dilakukan oleh Valdo Silva terhadap Supriyono. Iya, betul sekali. Menarik untuk melihat tayangan ulang tentunya. Kita lihat di sini. Iya, jelas. Ya.
Ya, mungkin jika wasit lebih dekat Betul. dalam kejadian ini, saya Ya. kira keputusannya pasti akan langsung menunjuk Betul titik sekali. putih. Karena memang sliding tackle yang tadi dilakukan oleh Evaldo Silva, ini jelas sekali. Kembali Taufik Iya. masih terus melakukan tekanan demi tekanan pemain-pemain Persebaya terhadap Persijap Jepara melalui Supriyono, Taufik, Andik Firmansyah, dan juga Anang Ma'ruf dari sisi sebelah kanan Persebaya Surabaya. Josh Maguire, pemain dari Australia, Andi Odang, bukan offside, Andi Odang, masih Andi Odang, crossing Andi Odang, masih mengenai Evaldo Silva. Pelanggaran di kotak penalti sendiri terhadap Persebaya Surabaya, dan pergantian pemain ketiga atau yang terakhir juga dilakukan oleh Persijap Jepara. Keluar Johan Juansyah, digantikan oleh Iswanto. ...31 gol yang diciptakan oleh pemain-pemain Persebaya juga menempatkan mereka sebagai tim ketiga terbaik untuk sisi penyerangan setelah Persiwa Wamena dengan 42 gol dan Persipura dengan 35 gol. Kembali peluang Persijap masih gagal dimaksimalkan. Serangan balik Persebaya lagi-lagi cukup cepat. Pemain mungil Andik Firmansyah. Masih Andik Firmansyah, sebuah umpan kepada Andi Odang. Lagi-lagi Offside. Betul. Yang beberapa kali. ketiga kalinya bagi Andi Odang. Ya memang kita lihat dan juga mencatat beberapa kali Andi Odang Iya. terperangkap offside. Dan ini tentu saja sangat merugikan di saat sebenarnya peluang dimiliki oleh Persebaya Iya. untuk kembali mencetak golnya. Nampak dia kurang jeli untuk mengontrol Iya. larinya, Bung Pesit. Karena sudah mungkin 3 kali dalam keadaan yang sangat baik dia terjebak offside. Yogi Alfian. Masih kandas serangan Persijap Jepara. Isdiantono. Bona Simanjuntak. Pemain yang baru saja masuk, Iswanto, berjibaku 1 lawan 1 dengan Anderson da Silva. Markus Bakhtiar, Bona Simanjuntak. Dia nampak terkena sikut oleh Anderson tadi, walaupun nampaknya secara tidak sengaja. Dan Andi Odang nampaknya mengalami masalah dengan ankle-nya.
mendapatkan perawatan Andi Odang, pemain yang telah menciptakan 8 gol sejauh ini bagi Persebaya Surabaya. Musim yang lalu, Andi Odang juga menciptakan 8 gol pada pentas visi utama bagi Persebaya Surabaya. Paiton Tiapma, Yogi Alfian, Pablo Francis, masih terus berusaha Pablo Francis, lewati Supriyono, Pablo Francis. Sayang diakhiri dengan tendangan yang masih melebar, jauh dari sasaran oleh Paiton Tiapma. Membuat Bang Junaidi kembali harus menahan nafas. Penampilan yang cukup funky dari pelatih Persijap Jepara ini. Masih gagal menyamakan kedudukan, tertinggal 1-0 sejauh ini melalui gol yang diciptakan melalui titik putih oleh Anderson da Silva pada menit ke-47 di babak kedua. Mampukah Persebaya mempertahankan keunggulan ini memasuki 5 menit terakhir di babak kedua? Atau justru sebaliknya, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Persijap Jepara mampu membuat pendukung Persebaya kembali harus gigit jari. Iswanto, crossing Iswanto, dan ya, gol! Baru saja kami menyampaikan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Persijap Jepara membuahkan hasil melalui Eki Nur Hakim, 1-1. Iya, sebuah aksi gemilang kembali ditunjukkan oleh Eki Nur Hakim. Gol ketiganya bagi Persijap dalam 2 pertandingan, membungkam 1 stadion. Dan Persebaya dalam keadaan kesulitan lagi-lagi ketika mereka harusnya sudah bisa mengakhiri pertandingan dengan banyaknya peluang yang mereka tidak berhasil untuk mencetak gol. Dan inilah hukuman yang terjadi. Iswanto dengan umpan yang sangat baik, tidak terkawal seorang Eki. Dan bobroknya lini pertahanan Persebaya kembali diekspos oleh serangan yang cukup baik dari Persijap Jepara, 1-1. Ya, sebuah situasi yang tentu saja seharusnya tidak perlu terjadi di saat pertandingan akan berakhir, di saat Persebaya sebenarnya juga mampu menguasai jalannya pertandingan. Kita lihat bagaimana proses terjadinya gol balasan dari Persijap Jepara. Ini terjadi karena memang lengahnya lini pertahanan dari Persebaya dalam mengantisipasi serangan sporadis yang dibangun atau diperoleh oleh para pemain Persijap Jepara. Hanya tersisa 2 menit. Walaupun peluang banyak dimiliki oleh Persebaya, tapi kalau kita melihat penyelesaian akhir yang sangat buruk, ini tentunya akan menyulitkan juga bagi Persebaya untuk menambah golnya. Kita tunggu apakah akan... Josh Maguire, Taufik yang dituju, juga kandas, Vijay. Masih terus serangan demi serangan dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Iya, Pablo kembali serangan Francis. balik. Pablo Francis terlalu jauh, kontrol bola Pablo Francis, kembali Taufik. Persebaya Surabaya berusaha untuk kembali menambah gol setelah disamakan oleh Persijap Jepara. Josh Maguire, masih Josh. Kita Josh tunggu. Maguire mengangkat bola. Ya, sayang sekali memang. Lagi-lagi sebuah kesempatan bagi Persebaya untuk mencetak gol. Tidak membuahkan hasil maksimal. Ya, dalam kondisi 1-1 seperti ini tentu saja motivasi para pemain Persijap yang akhirnya bangkit. Sebaliknya Persebaya justru kini mengalami tekanan karena memang tinggal beberapa saat lagi pertandingan ini akan berakhir. Dan untuk bisa mengubah kedudukan menjadi 2-1 diperlukan satu kerja keras. Namun situasi seperti ini tampaknya agak sulit bagi Persebaya. Kita lihat Danur Wido hanya bisa geleng-geleng kepala.
ketika mengawali babak kedua dengan sangat baik. Iya. Cepat tadi dari Anderson, kita berpikir bahwa Persebaya akan meluncur dengan mudah untuk meraih 3 poin. Namun peluang demi peluang yang mereka gagal sarangkan menjadi gol berakibat sangat buruk di menit-menit akhir karena sang dewa penyelamat Persijap Jepara lagi-lagi. Iya, masih ada 3 menit tambahan Ya. waktu. Apakah ini akan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Green Force? Tentunya para pendukung Persebaya sangat mengharapkan pertandingan ini akan bisa diakhiri dengan Ya. kemenangan tim kebanggaan mereka. Tuh. Ya, sebagai penawar, karena sebelumnya dalam 2 pertandingan away Iya. di Malang, Persebaya harus menderita kekalahan dari Persema dan juga dari Arema. Dan mungkin inilah kesempatan Masih terakhir tersisa 2 menit lagi. Masuki detik-detik akhir babak kedua. Kedudukan sama saat ini. Lalu gol balasan yang diciptakan oleh Eki Nur Hakim pada menit ke-87. Kembali set piece diperoleh oleh Persebaya Surabaya. Kali ini melalui Josh James Maguire. Bersiap-siap Andi Odang, Taufik Supriyono. Josh Maguire sangat mengecewakan. lalu mudah terbaca. Vijay. Dan tampaknya skor akhir pada pertandingan lain sore ini, Persik Kediri berhasil unggul atas Persela Lamongan dengan 3-2. Kembali harus menelan pil pahit Persebaya Surabaya di kandang sendiri di Stadion Gelora 10 November. Keunggulan Ya. yang mampu mereka lakukan hingga menit ke-87 mampu disamakan oleh Eki Nur Hakim melalui serangan sporadis yang dibangun oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Tentunya juga sebuah strategi jitu dari Bang Jun untuk mendatangkan seorang Eki Ya, membela Persijap di putaran kedua ini. Ya, sebuah situasi yang pada akhirnya cukup menyulitkan Andik Firmansyah berhadapan Persebaya. dengan Evaldo Silva. Andik Firmansyah, crossing Andik Firmansyah, Josh Maguire, Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf, kembali crossing Anang Ma'ruf. Kembali ke Andik Firmansyah. Iya. Tidak adanya Ya, seorang striker. sebuah aksi tipu Andik Oh. Firmansyah, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Pablo Francis terhadap Andik Firmansyah. Ya, Yogi Alfian, kartu kuning bagi Yogi Alfian. Ini adalah merupakan kartu kuning yang kedua dalam pertandingan sore ini. Iya. Sebelumnya, John Takpot Songkali memperoleh kartu kuning pada babak pertama dan kali ini Yogi Alfian, pemain pengganti dari Persijap Jepara. Sebuah masa-masa genting Ya. sedang dihadapi oleh Persijap Jepara memasuki detik-detik akhir jalannya pertandingan. Masih melahirkan tendangan bebas bagi Persebaya Surabaya. Andik Firmansyah masih Persebaya. Iya. Oh, Satu serangan balik Iya. cukup cepat. Bona Simanjuntak. Masih Bona Simanjuntak. Dibawa ke corner Saya nampaknya. sekali agak direm. Sepertinya Bona Simanjuntak sudah mensyukuri hasil 1-1. Dan akhirnya 1-1. Kedudukan akhir Persebaya Surabaya dan Persijap Jepara melalui gol yang diciptakan oleh Anderson da Silva pada titik putih pada menit ke-47 di babak